Oke baik, jadi selamat malam untuk kita semua. Selamat malam juga untuk penonton saya yang ada di YouTube channel saya. Jadi untuk tema pada malam hari ini kami akan mengangkat tentang tema pergaulan bebas, khususnya di Kota Ruteng ini. Jadi saya akan melihat perspektif dari seorang mahasiswa. Di sini kami telah mendatangkan 4 narsum kami, yaitu sekelompok mahasiswa semester 8 pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan teologi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narsum-narsum saya pada malam hari ini yang telah meluangkan waktunya. Jadi kita langsung saja kepada pertanyaan pertama ya. Saya akan memberikan pertanyaan itu kepada rekan saya Yuno. Ya, Baik Yuno, menurut Anda itu pergaulan bebas itu apa? pergaulan bebas itu adalah Maaf pemirsa, itu adalah backsound ketawa pemirsa. Itu bisa diedit pemirsa. menurut saya pergaulan bebas adalah sebuah kegiatan yang membebaskan pergaulan. Iya, Oke, oke. Jadi di mana kita bebas ruang bergaul. gerak dari pergaulan dia tidak dibatasi oleh siapapun. Dari itu menurut saya. Oke, baik. Ya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk narsum kita yang pertama. Ya. Ya. Baik, untuk narsum yang kedua, saya memberikan kesempatan kepada Aris dengan pertanyaan yang sama. Bisa langsung dijawab teman Aris. Baik. Kalau menurut saya pergaulan dari kata gaul. Iya, sudah pasti. Iya. Pas. Dari kata gaul. Di Sepertinya kurang berfaedah ya. mana orang sekarang tuh marak dengan kata gaul. Yang mana mereka mengubah suatu pergaulan itu jadi suatu yang ke arah yang ke negatif. Jadi pergaulan mereka tidak dibatasi oleh siapapun. Jadinya mereka cenderung melakukan hal-hal yang berbau negatif. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan saya Aris. Selanjutnya kita menuju ke narsum yang ketiga. Baik, kepada teman saya Riko, silakan dengan pertanyaan yang sama. Silakan langsung dijawab saja. Jadi pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tak terkontrol atau di luar kontrol lah, seperti itu ya. Oke. Jadi ya, misalnya kita lihat konteks sekarang, cara pacaran sekarang itu agak terlalu bebas lah seperti itu. Apalagi itu konteks kita di Manggarai seperti itu. Saya rasa seperti itu, itulah pergaulan bebas. Oke, baik. Terima kasih kepada Riko. Selanjutnya narsum kami yang terakhir. Ya, Wilson. Baik, dari saya pergaulan bebas itu Kita lihat di bebas. merupakan suatu perilaku yang menyimpang Oke. dari aturan atau tuntutan. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan kedua, apakah narsum-narsum saya pada malam hari ini pernah atau sering atau mungkin pernah terjerumus dalam pergaulan bebas? Mulai dari Yuno. Singkat saja ya Bapak Yuno. Ya. Oke, kalau saya pribadi, saya adalah pelaku yang membebaskan pergaulan saya. Ya, saya pelaku, Pak. Berarti Anda adalah pelaku yang melakukan Pembebasan kan? Ya, pergaulan saya bebas atau? membebaskan Oke. kemana saya harus bergaul, dengan siapa saya harus bergaul. Tapi dalam konteks pergaulan bebas ini, bagi saya belum menjerumuskan diri saya pada pergaulan bebas yang negatif. Oke. Oke, Baik, terima kasih Yuno. jadi itu saja ya. Oke. Aris, singkat saja ya Aris. Kalau saya sendiri, saya memang seorang yang melakukan atau seorang pergaulan bebas yang aktif. Aktif. yang aktif maksudnya Aktif ya bun. ya aktif ya aktif ya aktif maksudnya dimanapun pergaulan situ yang pasti saya ada di situ. Oke. Tapi saya membatasi pergaulan mana yang harus saya ikuti dan pergaulan mana yang tidak boleh saya ikuti. Ya. Jadi Narsum yang ketiga, silakan saja. Singkat saja ya Bapak Riko. Ya. Bagaimana pertanyaan? Apakah Anda pernah terjerumus atau mungkin pernah terbesit dalam pikiran untuk mengikuti pergaulan bebas? Kalau untuk terjerumus, hampir terjerumus. oh iya Ya, hampir Pak, nyaris. kayaknya tidak pernah ya. Nyaris. Dia nyaris. Oke. Jadi ya,
pernah sih, bukan terjerumus dalam hal yang saking bebasnya yang sampai pakai narkoba, itu tidak pernah. Itu dan juga apa ya, kita juga ya behavior, kita harus berubah kebiasaan, oke? Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Tidak Riko. terjerumus Oke, dalam oke. hal-hal seperti itu. Baik, narsum saya yang keempat. Bagaimana pertanyaan saya? Apakah Anda pernah terjerumus ke dalam pergaulan bebas atau setidaknya terbesitlah pemikiran Anda tentang atau ingin bergaul dengan kaum-kaum yang bebas gitu. Oh jelas. Karena saya Pelakunya. satu-satunya pelaku. Pergaulan bebas. Itu saja. Narasumber yang menjadi tersangka. Oke, oke. Iya. Dia cuma Tersangka lah. Oke. Oke, berbicara tentang pergaulan bebas saat ini, khususnya di wilayah Manggarai ya, Ya. khususnya di Kota Ruteng saja dulu. Kira-kira apakah Anda pernah melihat segerombolan orang gitu, dengan kata lain ya melakukan mungkin kumpul kebo gitu, Ya. atau tinggal serumah tapi belum ada hubungan apa-apa atau keterikatan satu dengan yang lain, dalam artian ini pernikahan ya, kita fokus ke pernikahan dulu. Kira-kira bagaimana Anda menyikapi hal ini dilihat dari segi pendidikannya, moralnya begitu? Ya, langsung atau siapapun yang ingin memberikan pendapatnya bebas ya. Ini adalah forum bebas ya. Saya mengamati apa yang terjadi sekarang di Manggarai ya. Situasi pergaulan remaja atau pergaulan kita di Manggarai sekarang sudah sangat di luar kontrol kita ya. Sudah di luar kontrol kita, di mana pergaulan itu benar-benar bebas dan lebih mengarah kepada hal-hal yang negatif yang menjerumuskan si pelaku pergaulan bebas itu sendiri. Misalnya banyak kejadian-kejadian yang disoroti oleh baik itu media ataupun cerita-cerita dari satu orang ke orang lain ya. Misalkan di sebuah kos ditemukan bukan sepasang sih, laki-laki pasangan laki-laki dan perempuan yang notabene belum terikat oleh status perkawinan. Terus di samping itu pergaulan bebas ini sebenarnya kalau saya amati betul situasi yang di Manggarai bukan hanya terjadi pada anak-anak muda ya atau remaja-remaja, Baik. tetapi ini terjadi dengan orang tua yang maksudnya dalam hal ini saya melihat bentuk masalahnya yaitu banyaknya kegiatan perselingkuhan ya, antara itu dengan om dengan tante-tante, om dengan anak muda atau tante dengan anak muda yang cowok maksudnya. Oke. Ya, itu aja kok dari saya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira teman-teman ini narsum-narsum saya di sini dalam menanggapi hal ini, kira-kira untuk memberikan istilahnya itu efek jerah ya, atau setidaknya memperingati begitu orang-orang yang mungkin pernah kalian lihat atau pernah kalian melihat sendiri kegiatan mereka. Jadi kira-kira apa sih pesan-pesan dari teman-teman untuk teman-teman yang sering melakukan atau membuat pesta atau pergaulan bebas itu? Dari saya sih ini bicara apa ya, sudah masuk kepada koridor atau dalam hal pribadinya orang. Jadi ya saya tidak mau terlalu banyak bicara mengenai hal itu. Tapi dari tadi banyak ya bicara Anda ya. Sekarang mulai sedikit. Mulai Tahu juga, tahu. Oke, baik. Kira-kira dalam kasus pergaulan bebas ini siapa saja sih yang bisa kita salahkan gitu? Atau siapa yang patut untuk bertanggung jawab dalam hal ini? ya untuk bertanggung jawab Paling saya diri sendiri lah. tidak mulai Sudah pasti diri sendiri. kita mulai dari diri sendiri. Iya. Nah baru orang tua mengontrol tuh. Iya. Seperti itu. Jadi Dan bagaimana kita juga mengontrol diri kita. Tuh, ya seperti itu. Bagaimana? control yourself. Oke, jadi saya akan memberikan suatu fenomena ya atau sebuah kasus kecil begitu untuk teman-teman di sini bisa mengamati kasus ini.
Jadi banyak yang kita ketahui, seperti yang kita ketahui ini, banyak sekali keluarga-keluarga yang bisa dikatakan keluarganya yang baik-baik saja. Keluarganya itu tidak memiliki masalah yang besar begitu kalau kita melihat dari perspektif kita sebagai orang luar. Kira-kira jika seorang anak melakukan atau terjerumus dalam pergaulan bebas dan dengan notabene-nya keluarganya masih dalam keadaan baik-baik saja. Kira-kira kenapa hal itu terjadi? Menurut saya bisa saja memang dia berasal dari latar belakang keluarga yang baik-baik saja, tapi lingkungan atau ya lingkungan yang juga ada salah satu faktor yang mempengaruhi pergaulannya anak itu. Seperti itu. Lingkungan juga sangat berpengaruh besar Aris? proses pertumbuhan. Kalau menurut saya ini tergantung dari orang tua juga. Di mana maksudnya ruang gerak atau maksudnya apa yang diberikan orang tua kan terlalu berlebihan. Makanya anak atau kadang juga anak juga merasa terasingi kalau dalam keluarga diasingkan. Amin. Nah, maksudnya kadang orang tuanya mereka kan sibuk dengan kerjanya sendiri, bapak mamanya, dan jarang mengontrolkan anaknya. Jadi di sini anak merasa diasingkan. Oke, Jadi jalan keluarnya mungkin ini jalan terbaik baginya untuk melakukan hal tersebut. Oke, baik. Terima kasih Aris. Saya langsung saja kepada pelakunya. Oke, sebagai orang yang mendeklarasikan diri sebagai pelaku dalam pergaulan bebas ini, apakah Anda sebagai pelaku di sini mengalami keterasingan dalam keluarga? Apakah Anda diasingkan atau mungkin Anda sempat dibuang mungkin? Mungkin bisa dijawab dulu sebagai pelaku utama. Kalau diasingkan memang tidak, Tapi apalagi dibuang tuh. tapi puji Tuhan lah. Tidak, apalagi dibuang. Oke, baik. Hanya dikucilkan. Hanya dikucilkan oleh teman-teman. Jadi bully. Bully. Oke, baik. Cemoohkan. Mungkin faktor bully merupakan salah satu aspek yang mungkin kelihatan kecil ya teman-teman, aspek bully ini, tapi efeknya mungkin berdampak besar bagi psikologi seseorang. Jadi mungkin seperti itu ya teman saya Berson. Seperti apa? Seperti itulah. Iya sekali. Iya. Oke, baik. Oke, selanjutnya dalam hal yang pergaulan bebas ini ya, kira-kira kan banyak sekali kita punya mahasiswa-mahasiswa tuh. Jangankan mahasiswa lah, anak SMP, SMA itu sudah melakukan hubungan badan gitu. Hubungan badan yang notabene itu belum umurnya mereka lah. Terus ya, kontak fisik mah. Kontak fisik secara intens begitu. Terus teman-teman ini kira-kira atau mungkin kalau seandainya Anda sendiri sebagai seorang kakak dari mereka atau keluarga lah dari orang-orang seperti itu, kira-kira apa yang kalian rasakan atau mungkin apa yang kalian ingin berikan kepada mereka? Komentar lah. Nasihat seperti itu. Siap. Kalau menurut saya nasihat judul saya pikiran masih Ya, teman saya agak gila ya. Saya ya sebagai kakak ya wajar lah kita memberikan bujangan masukan positif untuk adik supaya perilaku mereka juga ikut terbentuk. Tuh. Supaya jaga perilaku, privasi. Apa istilah? Next. Oke, next. Kalau Cut itu dah ya. dari saya pribadi sih, saya tidak menekan ya. Kalau misalkan Tidak menekan apa ini? menekan secara psikologisnya. Itu sangat mengganggu ya. Saya cuma mengarahkan, oke, kalau memang itu Pilihan kamu. pilihan kamu tidak merugikan keluarga, kamu juga tidak terlalu merugikan diri kamu sendiri, selagi kamu bisa mengontrol itu dengan baik, ya terserah. Itu adalah bentuk kebebasan pribadinya dia tuh. Ya dari itu saja. Oke, pelaku utama. Kalau dari saya simpel saja. Disuruh apa? Kalau dari saya simpel saja.
saya mengarahkan anak-anak untuk mengubah cara hidup mereka dari yang maksudnya sering keluar malam itu harus Ubah ya. iya. Oke. Karena Biar kakak sering keluar malam. bukan itu juga. Atau bagaimana? Karena saya mengajarkan itu kepada maksudnya generasi Calon anak saya nanti. Iya. Generasi yang nanti yang akan datang Sudah lah. terlanjur yang ada di bawah saya tuh. Berarti Anda bisa dikatakan menyesal. Iya, saya sangat menyesal Bapak. Tapi keenakan ya. Sungguh-sungguh menyesal. Saking menyesal tuh tapi enak, keenakan. Oke, baik. Oke. Baik, pada malam ini cukup sekian saja topik yang kita bahas pada malam ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada narsum saya yang pertama, narsum saya yang kedua, Terima kasih. narsum saya yang ketiga, dan narsum saya yang paling jujur, narsum yang keempat. Jadi cukup sekian pada malam hari ini. Jangan lupa saksikan terus channel-channel kami, topik-topik yang akan kami bahas. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share untuk untuk berbagi pengetahuan bagi teman-teman yang nonton video ini. Jadi terima kasih dan Bila ada katakan. Sampai jumpa. sampai jumpa. Oke.